Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuraini dengan NIM 22060189, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Ibu Sriwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Ular Tangga Digital berbantuan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada pelajaran IPS siswa sekolah dasar. Artikel ini atau penelitian ini disusun di bawah bimbingan Ibu Dr. Haja Ika Mustika MPD selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Medita Ayu Wulandari MPD selaku dosen pembimbing 2. Selanjutnya, saya akan memaparkan secara singkat hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Adapun latar belakang penelitian saya yaitu kemampuan pemecahan masalah merupakan keterampilan penting abad ke-21 yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Siswa diharapkan mampu memahami masalah, merencanakan strategi penyelesaian, dan mengevaluasi hasil secara sistematis. Hasil observasi menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa masih belum optimal. Siswa mengalami kesulitan memahami soal, menentukan strategi penyelesaian, serta menghubungkan konsep dengan permasalahan kontekstual untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan media ular tangga digital berbantuan model problem-based learning yang dapat membantu siswa belajar secara aktif dan melatih kemampuan pemecahan masalah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan media ular tangga digital yang terintegrasi dengan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada pelajaran IPS. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana proses pengembangan media ular tangga digital ini berbantuan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada pelajaran IPS kelas 5 siswa sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran interaktif ular tangga digital berbantuan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran IPS kelas 5 siswa sekolah dasar. Dan yang ketiga yaitu bagaimana efektivitas pembelajaran interaktif media ular tangga digital berbantuan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran IPS kelas 5 siswa sekolah dasar. Adapun tujuan penelitian itu untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan medianya, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kelayakan media pembelajaran tersebut, dan yang ketiga untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran ular tangga digital berbantuan model problem based untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada pelajaran IPS kelas 5 siswa sekolah dasar. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Terbagi menjadi dua, mohon maaf. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teori terkait pengembangan media pembelajaran interaktif, khususnya media ular tangga digital dalam pembelajaran IPS. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis bagi siswa, bagi guru, dan sekolah. Adapun bagi siswa diharapkan mampu membantu siswa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan. Yang kedua bagi guru yaitu diharapkan menjadi pengetahuan tambahan bagi guru untuk mengenai penggunaan media pembelajaran digital yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi alternatif bagi guru dalam mengembangkan media ular tangga. Dan yang bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi positif dalam mengatasi permasalahan rendahnya kemampuan pemecahan masalah. Adapun metode penelitian. Penelitian ini merupakan metode research and development atau biasa kita kenal R&D yang bertujuan untuk menghasilkan produk pembelajaran serta menguji kelayakan dan keefektifannya. Model pengembangan yang digunakan mengadaptasi langkah-langkah Block and Gall yang disederhanakan menjadi 8. Yang pertama yaitu informasi awal, perencanaan media, pengembangan produk awal, uji coba awal, revisi media ular tangga digital, uji coba lapangan, revisi produk, dan uji coba produk akhir. Penelitian ini dilaksanakan di 2 SD yang berada di Kabupaten Bandung Barat.
Yang pertama yaitu SDIT Sains yang berada di Tugu Haji, dan yang kedua yaitu SDN Negeri Sipandali. Subjek penelitian ini terdiri atas 15 peserta didik pada uji terbatas dan 46 peserta didik pada uji luas yang dibagi menjadi 2 eksperimen dan kontrol. Sehingga total subjek penelitian berjumlah 61 peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan yaitu observasi, wawancara guru, validasi ahli, media dan materi, pretest, posttest, dan angket respon siswa. Selanjutnya, adapun hasil penelitian. Hasil validasi ahli dan materi, untuk validasi materi dilakukan oleh Bapak Paridila Fahmi, MPD dengan skor 35 dan mendapatkan presentasi 87,5% dengan interpretasi sangat baik. Dan yang kedua, validasi media dilakukan oleh Bapak Dr. Muhammad Dias Kristiana Esmat MPD dengan skor 49 dengan presentasi 87,5% dengan interpretasi sangat baik. Dengan demikian, materi dan media yang dikembangkan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu hasil revisi ular tangga digital. Revisi ini mendapatkan 3 revisi dengan yang pertama yaitu mekanisme pergerakan pion, yang kedua jumlah kotak permainan, dan jenis aktivitas pada kotak. Yang pertama, mekanisme pergerakan pion. Pergerakan pion awalnya tidak sesuai dengan dadu yang dilempar. Setelah direvisi, pergerakan pion telah diperbaiki dan sesuai dengan angka yang muncul pada dadu. Yang kedua yaitu jumlah kotak pada papan permainan awalnya hanya terdiri 50 kotak, tetapi setelah direvisi atau mendapatkan saran, jumlah kotak pada papan permainan ditambah menjadi 100 kotak. Dan yang ketiga, jenis aktivitas kotak. Awalnya hanya berisi soal-soal tanpa adanya aktivitas lain, tetapi setelah mendapatkan revisi atau mendapatkan saran, kotak permainan telah dilengkapi dengan variasi aktivitas berupa soal, tantangan, dan permainan interaktif. Yang ketiga adalah hasil respon siswa. Selanjutnya, berdasarkan hasil angket respon siswa pada uji coba terbatas yang melibatkan 15 siswa diperoleh presentasi 67%, sedangkan pada uji coba luas yang melibatkan 23 siswa diperoleh presentasi sebesar 68%. Kategori hasil tersebut termasuk dalam kategori praktis, sehingga media yang dikembangkan mudah digunakan dan memperoleh respon positif dari siswa. Adapun pada yang tabel kelima yaitu hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Kenapa menggunakan Shapiro-Wilk? Karena jumlah responden atau jumlah siswanya kurang dari 50%. Pada uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, mohon maaf, Shapiro-Wilk, data pretest dan posttest pada ketiga kelas menunjukkan nilai signifikasi lebih dari 0,05 sehingga berdistribusi normal. Namun pada data N-Gen terdapat satu kelas yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,031 atau kurang dari 0,05 sehingga tidak berdistribusi normal. Sedangkan kelas 2 dan kelas 3 berdistribusi normal dengan nilai signifikasi masing-masing 0,150 dan satu lagi 0,2750. Oleh karena itu, karena terdapat data yang tidak berdistribusi normal, maka analisis dilakukan maka selanjutnya menggunakan uji Kruskal-Wallis. Adapun rekapitulasi nilai pretest, proses, dan N-Gen. Berdasarkan rekapitulasi nilai, kelas eksperimen terbatas mengalami peningkatan rata-rata nilai dari 48 menjadi 60 dengan nilai N-Gen sebesar 0,23 yang termasuk kategori rendah. Kelas kontrol mengalami peningkatan dari 58 menjadi 68 dengan nilai N-Gen 0,31 yang termasuk kategori rendah. Sedangkan kelas eksperimen luas mengalami peningkatan dari 49 menjadi 67 dengan nilai N-Gen sebesar 0,35 yang termasuk kategori sedang. Selanjutnya, berdasarkan uji Wilcoxon,
seluruh kelompok memperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah diberikan pembelajaran. Selanjutnya, pada hasil uji signifikansi Kruskal-Wallis sebesar diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,358 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikansi pada tingkatan kemampuan pemecahan masalah antara kelas eksperimen terbatas, kelas eksperimen luas, dan kelas kontrol. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, media pembelajaran ular tangga digital dinyatakan sangat layak digunakan dalam pembelajaran berdasarkan validasi ahli dan ahli materi dan ahli media dengan presentasi sebesar 87,5% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Yang kedua yaitu media pembelajaran ular tangga digital memperoleh respon siswa dengan rata-rata presentasi sebesar 67,5% yang termasuk dalam kategori praktis. Hal ini menunjukkan bahwa media mudah digunakan dan dapat diterima dengan baik oleh siswa dalam proses pembelajaran. Media yang ketiga yaitu media pembelajaran ular tangga digital mampu meningkatkan pemecahan masalah yang ditujukan oleh nilai N-GAN sebesar 0,35 pada kelas eksperimen dengan kategori sedang. Namun berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai C lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa peningkatan tersebut belum berbeda secara signifikan dibandingkan kelompok pembanding. Meskipun demikian, media yang dikembangkan tetap menunjukkan potensi dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, model media ular tangga digital berbantuan model problem-based learning dinyatakan valid dan praktis untuk digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, media yang dikembangkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Namun berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis, peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada ketiga kelompok tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Demikian pemaparan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan-kesalahan kata, penyebutan, ataupun dalam pembacaan yang masih kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.